번만, 제발 한 번만 더. 잘못했어. 살려주세요. 살려주세요. Halo semua, kembali lagi di channel Random Film. Episode 3 film Squid Game ini dimulai dengan detektif John Woo yang sedang mengikuti para staf yang membawa para peserta ke suatu pelabuhan. Ia akhirnya memparkirkan mobilnya. Ia pun nge-WA kepolisian untuk ngabari kalau dirinya nggak akan dulu bisa masuk untuk bekerja. John melihat rombongan mobil itu dan akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dengan keahlian sebagai detektif, John menyelinap ke bawah mobil dan ikut masuk ke dalam kapal itu. Dan film pun dimulai. Adegan kembali kepada John Woo yang berhasil menyelinap ke dalam kapal itu. Terlihat para staf mulai memeriksa para pemain dan menjelaskan tugas-tugasnya. Lalu saat para staf sedang melakukan proses daftar ulang pada setiap pemain, John yang sedang menyamar pun langsung menyerang. Lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Saat John Woo membuangnya ke laut, ia hampir ketahuan oleh para staf yang lain, dan ia pun beralasan mabuk laut. John Woo pun diperintahkan untuk bergegas melakukan tugas-tugasnya. Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Sepyeok dari tadi cuma pura-pura pingsan langsung menggunakan keahliannya, yaitu mencopet. Ia mengambil pisau lipat yang ada di saku para staf. Kita diperlihatkan Gi-hun yang sedang membangunkan kakek Ilham. Awalnya Gi-hun mengira kalau si kakek ini sudah tewas, tapi untungnya dia bangun. Beliau tampak senang karena Gi-hun ikut permainan ini lagi. 영감님 덕분에 나갔다가 영감님 때문에 들어왔는데 먼저 가시면 안 되죠. 나 그렇게 쉽게 안 죽어. 아, 그럼요. Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali saat mereka sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Di sana beberapa orang membentuk aliansi dengan para pemain lainnya agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan, termasuk Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan juga Ilham. 일 잘하는 상병, 나는 말년 병장. 감사합니다, 사장님. Terlihat tim Gi-hun diberikan nasi kotak, mereka pun saling berbincang satu sama lain. Akhirnya mereka memulai ke topik selanjutnya. Mereka bertanya kira-kira untuk tantangan permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Menurut Gi-hun yang jelas permainan selanjutnya pasti permainan anak-anak tradisional Korea. Saat semua orang sudah tidur, tiba-tiba Mereong malah teriak-teriak kayak orgil. Dia meminta izin untuk buang air ke toilet. Tapi staf yang menjaga tidak mau mengizinkannya. Dia akhirnya kesal dan berusaha untuk buang air di tempat itu juga. Karena terpaksa, akhirnya staf pun memperbolehkannya. 이런 씨발것들! 니들 내가 못 살 것 같지? 야, 이 개새끼들아! 야, 싼다! 야, 줄줄 잘 나온다! Saat hendak masuk, Sepyeok malah ikut-ikutan buang air. Dan ya udahlah, mereka berdua buang air kecil bersama. Di lain sisi, John Woo yang diberikan makan oleh staf lain dan ia terpaksa harus membuka topengnya. Ternyata di balik semua itu ada para staf lain yang sedang mengawasi staf-staf itu di CCTV. Setelah sampai di toilet, Ryu ternyata tidak buang air kecil. Ia mengeluarkan suatu benda yang ia sembunyikan di celana dalamnya. Atau lebih dalam lagi, ternyata benda itu isinya rokok plus dengan korek apinya. 아이, 깜짝이야! Sepyeok yang masuk tanpa permisi ke toilet Ryu, ia berencana akan naik ke atap untuk mencari informasi. Ryu membantu Sepyeok dengan mengulur waktu. Lalu ketika Sepyeok menelusuri ventilator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di sebuah dapur, dan entah apa maksudnya itu. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf mencoba mendobrak masuk, tetapi untungnya Sepyeok berhasil kembali tepat waktu.
계속 줘. 물 봐, 이 개새끼야! 물 봐, 이 개새끼야! 너 이거 성추행이야! Singkat cerita, Sepyeok dan Ryu sudah kembali ke kasur mereka. Ryu bertanya-tanya dengan cerewet kepada Sepyeok dan pembicaraan mereka pun terdengar oleh Sang-woo. Ketika pagi sudah tiba, Jeonwoo tampak sedang bersiap-siap untuk menyamar kembali. Ia pun keluar dan berbaris dengan staf lain, lalu Jeonwoo pun mengikuti mereka semua. Terlihat di sana para staf sedang membagi-bagikan dana bansos, maksudnya sarapan untuk pemain. Gi-hun meminta untuk susunya itu diganti dengan energen karena Gi-hun tidak suka susu putih. Karena dicuekin sama stafnya, Gi-hun pun memberikan susunya kepada Ali. Setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melanjutkan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sang-woo yang sebelumnya mendengar obrolan Sepyeok dengan Ryu pun mencoba menanyakan tentang apa yang dilihat oleh Sepyeok, agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu ketika mereka semua sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. 뭘 꽂겠니? 상우야. 어떻게 할까? 글쎄, Sang-woo yang menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali, tapi ia tidak memberitahukan tentang hal itu pada yang lain, dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. 우리 팀 다 같이 움직일까? 그건 위험할 수도 있어. 그런가? Sang-woo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Gi-hun memilih payung, sementara Ilham memilih simbol terakhir yaitu bintang. 그럼 제가 우산호죠 뭐. 응? 우산? 기훈 형. Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda. Dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol berikut. 좋겠다. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang ada, sebelum batas waktunya habis. Permainan pun dimulai, mereka semua berusaha memisahkan bentuk simbol dari gula itu dengan fokus. Jika mereka gagal, mereka akan ditembak mati oleh para staf. Atau jika mereka belum selesai dengan waktu yang ditentukan, mereka akan ditembak mati juga. Sepyeok yang dapat segitiga pun memulai fokus mengerjakannya, bahkan Sang-woo pun berhasil memotek sisi dari segitiga itu dengan jantung yang sangat berdebar-debar. Ali juga berusaha sedikit demi sedikit memotek bagian sisi dari gula itu. Bahkan si kakek dengan gemetarannya, ia berusaha menipiskan garis bintang dari gulanya. Gi-hun juga serupa, ia memotong sedikit demi sedikit dengan sangat gugup dan gemetaran. Bahkan staf pun memperhatikannya. Salah satu peserta malah membuat gagang payung dari gulanya itu patah dan alhasil ia pun tewas. Satu nyawa melayang membuat panik pemain lainnya dan seorang wanita malah mematahkan gulanya juga. Beberapa pemain pun mulai tereliminasi. Terlihat waktu menunjukkan 7 menit lagi. Tembak-menembak pun terus terjadi selama peserta gagal memisahkan bentuk gulanya. Ryu yang memilih posisi di bawah perosotan bermain dengan liciknya, ia membakar ujung jarumnya dan menggirik garis bintang di gula itu sedikit demi sedikit. Pria berkacamata pun berhasil memotek bagian terakhir gula itu dan ia lolos di permainan kedua ini. Diikuti oleh Sepyeok yang sukses juga. Ali akhirnya berhasil membuat lingkaran dari gula itu walaupun ia tidak percaya bisa melakukannya. Permainan terus berlanjut di mana yang berhasil dan tereliminasi tetap selalu berdampingan. Pemain yang berhasil pun digiring ke tempat lain. Sedangkan karakter utama kita yaitu Gi-hun sedang berusaha payah memotek-motek garis payung dari gulanya itu. Waktu menunjukkan 3 menit membuat Gi-hun semakin panik dan panik kala kabut sampai bulu kuduk merinding. Sehingga ia pun mengeluarkan keringat di mana keringat itu menetes ke gula yang ia pegang. Ia pun sadar bahwa gula jika terkena air akan larut, bahkan gula yang sudah beku seperti permen ini akan mudah menipis karena air.
Uniknya lagi, garis payung di gula itu pun lebih tebal dari sisi gula yang lain, sehingga Gi-hun pun menjilati gula itu agar mempercepat penipisan. Ryu tampaknya berhasil membuat bintang sempurna dengan api dan kecurangan yang ia lakukan. Ia dengan santuinya menyerahkan hasilnya itu ke staf. 112번 성공. Sedangkan Gi-hun masih terus-menerus menipiskan gulanya, pemain yang lain tampak heran dengan kelakuan Gi-hun. Akhirnya mereka malah ikut-ikutan menjelati gula mereka, bahkan hal ini membuat aneh staf yang ada di sana. Waktu menunjukkan 50 detik lagi, Gi-hun terus menjelati gulanya hingga tipis, tapi akhirnya... Ya, Gi-hun menjadi pemain terakhir yang lolos. Saat para staf hendak menembaki pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawan, tapi saat si penjaga itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri. Pada akhirnya, para staf pun menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Frontman yang turun lapangan langsung menembak staf itu, karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya, maka ia harus mati. Sementara itu, Jeonwoo yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran mengambil topeng yang berbentuk persegi, agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga. Apakah John akan ketahuan menyamar oleh frontman di sana? Permainan apa lagi yang akan mereka lakukan? Dan siapa yang akan menjadi pemenang? Akankah Gi-hun mati, si kakek yang mati, atau malah Sang Mo yang dengan kecerdasannya menang? Kita lanjut ke episode 4.